Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Indonesia, channel yang berbagi informasi tentang dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, kali ini kita akan berbagi informasi tentang bagaimana perjuangan dari Komisi 2 DPR dalam memperjuangkan honorer R1 R2 untuk menjadi P3K. Saya jujur katakan pimpinan, saya di Banggar sebenarnya lari ke sini. Di Banggar lagi sekarang ini agendanya mendengar keahlian. Tapi saya berpikir ini lebih penting. Karena ini adalah bagian proses yang kita sedang lakukan dengan hadirnya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Bapak dan Ibu sekalian, saya coba ke penerimaan P3K. Penerimaan P3K ini betul-betul menjadi beban negara kita. Kita tidak bisa pungkiri, Pak. Dan ini linear ke daerah. Linear ke daerah. Kemarin saya dengan ketua komisi, ketua saya lakukan kunjungan kerja spesifik di Sulawesi Selatan. Banyak hal yang terungkap. Dan sepulang kita Pak Ketua, banyak WA yang masuk ke saya Pak. Mempertanyakan. Ya persoalan hasil penerimaan P3K itu. Ya persoalan yang banyak terindikasi data palsu, rekayasa. Mana lagi persoalan-persoalan seleksi tahap kedua. Mana lagi persoalan paruh waktu. Artinya persoalan P3K ini memang negara hadir, tapi negara juga punya keterbatasan kemampuan. Ya, saya harus mengatakan bahwa tidak semuanya daerah juga tidak mampu merealisasikan kebijakan P3K ini. Banyak daerah, lumayan daerah yang punya kemampuan fiskal. Bahkan ada APBD provinsi daerah yang surplus. Nah, mungkin di sini Bapak Kepala BKN dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang rasio dan pemikiran-pemikiran yang visioner supaya permasalahan ini bisa dilihat secara kasuistis, Pak. Beberapa waktu yang lalu saya membaca statement dari Bapak Kepala Badan Kepegawaian Nasional. Pak Taufan, izin dengan segala hormat, hari ini agenda kita kepada seluruh kementerian lembaga khusus pengesahan rekonstruksi anggaran APBN. Izin Pak Ketua, saya menganggap ini adalah bagian dari instrumen untuk boleh dengan segala hormat, karena nanti untuk Kemenpan RB, BKN kita undang kembali. Terkait hal yang Pak Taufan sampaikan. Saya tidak melarang, tapi biar kontekstual saja. Ya, makasih Pak Ketua. Artinya kita berbicara efisiensi. Jadi mungkin menyentuh semua mitra kita Pak, supaya ada pola yang jelas. Bahwa efisiensi itu bukan berarti pengurangan, tapi efisiensi itu adalah upaya pendekatan hasil Pak. Saya kasih contoh ATR BPN dan BKN Pak Ketua. Kalau demikian pendapatnya Pak Ketua cukup dulu untuk sampai sekarang. Terima kasih Pak Taufan. Mohon maaf Pak Taufan agar kita anu saja. Nanti Pak Taufan kasih contoh dua, yang lain iri, pengen semua dikasih contoh karena tahu siapa Pak Taufan penting katanya gitu. Terima kasih Pak Taufan. Ada lagi silakan Pak Taufan. Saya hanya begini Pak. Saya hanya ingin sekali membuat frame pemahaman apa sih itu efisiensi Pak. Karena setiap mitra kita ini punya permasalahan yang berbeda Pak Ketua. Bawaslu beda, KPU beda yang sudah lewat dari proses yang begitu rumit. Tapi mitra kita yang menghadapi masalah yang tidak sedikit, rumit sekali. Jadi saya punya pandangan seperti itu Pak Ketua. Saya tidak ada maksud untuk membeda-bedakan, tapi saya hanya memberi pandangan bahwa makna efisiensi itu dibutuhkan inovasi dan kemampuan manajerial mengelola rumah tangga sendiri organisasi itu. Seperti itu Pak Ketua. Terima kasih banyak Pak Taufan Pawe. Memang kita
di DPR ini tidak punya alat ukur untuk menilai secara objektif per mitra kerja. Sebetulnya anggaran yang betul-betul dibutuhkan itu berapa? Misal satu kementerian 100 miliar. Maka kalau trennya setiap tahun 150 miliar, maka 50-nya itu bukan untuk mensupport kinerja, tapi itu adalah sesuatu yang berlebihan. Ketika dilakukan efisiensi menjadi 105 miliar, itu bukan efisiensi yang kata Pak Taufan, itu adalah rasionalisasi. Gitu. Sehingga jangan juga kemudian merasa ketika uangnya kurang, tadi Pak Ajis juga ngomong, seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Ini memang tugas kita bersama untuk melihat ini secara objektif. Terakhir dari fraksi PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, sahabat-sahabat di Komisi 2, Bu Menteri, Pak Menteri, para Ketua Badan. Saya hanya ingin menyoroti potensi dampak dari efisiensi anggaran ini, terutama pengurangan belanja honorarium bagi tenaga honorer, baik di kementerian maupun pemerintah daerah. Permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK seperti Pak Taufan tadi bicara kan masih banyak problem. Sehingga saya mengkhawatirkan akan terjadi banyaknya pemutusan kontrak PHK bagi tenaga honorer. Begini Pak, kita kan pemerintah menginisiasi program inisiatif pelayanan sekolah. Tapi bagaimana kita orang tua mereka terkena PHK sehingga makan malam pun mereka bingung. Kasihan Pak. Jadi ini saya ada pertanyaannya adalah apakah kebijakan efisiensi anggaran ini akan berdampak besar kepada sosial ekonomi di Indonesia? Jika ada pemotongan, bagaimana mitigasi yang dilakukan untuk memastikan tenaga honorer tidak kehilangan pekerjaan secara massal? Apa strategi yang ditetapkan untuk penyelesaian permasalahan honorer yang belum diangkat menjadi P3K? Dan terakhir Pak, apakah rencana alternatif untuk memastikan tenaga honorer tetap mendapatkan penghasilan yang layak di tengah kebijakan efisiensi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu, bagaimana DPR ya, Komisi 2 dalam memperjuangkan honorer R2, R3 agar menjadi P3K. Baik, terima kasih, sampai sekian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.